rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan kami adalah mahasiswa hukum dari Universitas Internasional Batam. Yang pada kesempatan ini kami mengajak kepada rekan-rekan untuk dapat menyimak hasil analisis kami mengenai putusan nomor 230-G-TF-2019 Jakarta tentang sengketa tindakan melanggar hukum pemerintahan di Papua. Pertama-tama, saya ingin memberitahu pada rekan-rekan bahwa sengketa ini diajukan ke PT UN Jakarta oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai penggugat satu yang diwakili oleh Abdul Manan dan Revolusi Rizal Zulferdi. Bersamaan dengan itu, organisasi pembela kebebasan berekspresi Asia Tenggara, SafeNet, juga berperan sebagai penggugat dua dalam sengketa ini yang diwakili oleh Damar Juniarto, Anton Mujahid, dan Nike Febiasta Andaru. Para penggugat dalam sengketa ini menggugat dua subjek hukum, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Presiden Republik Indonesia. Dengan objek sengketa yang pertama, tindakan pemerintahan berupa pelambatan akses internet di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019. Yang kedua, tindakan pemerintahan berupa pemblokiran akses internet di seluruh wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019. Yang ketiga, tindakan pemerintahan berupa perpanjangan pemblokiran akses internet di 4 kota di Provinsi Papua dan 2 kota di Provinsi Papua Barat sejak 4 September 2019 sampai dengan 9 September 2019. Selanjutnya kita akan membahas apakah ketiga objek sengketa tersebut memenuhi unsur KTUN. Definisi KTUN diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun di dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat perluasan makna KTUN yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN, yaitu yang pertama, penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Tindakan faktual berarti perbuatan pejabat TUN untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan adalah pelambatan dan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat. Yang kedua, keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Tindakan dilakukan oleh Menteri Kominfo yang kewenangannya diberikan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2015. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Pemblokiran akses internet yang dilakukan oleh Menteri Kominfo bertujuan untuk mencegah penyebarluasan berita hoaks yang dapat menyebabkan kebencian terhadap SARA sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 1 angka 23 Jungto pasal 40 ayat 2, 2A dan 2B UU ITE. Yang keempat, bersifat final dalam arti lebih luas. Tindakan bersifat final dan karena telah efektif dijalankan dan telah menimbulkan akibat hukum yang akan dijelaskan dalam poin selanjutnya, yaitu keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi setidaknya 3 pihak. Untuk Aliansi Jurnal Presiden, tindakan tersebut bertentangan dengan misi mereka yang tertera dalam anggaran dasarnya, yaitu memperjuangkan kebebasan pers. Bagi SafeNet, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan organisasi mereka yang tertera dalam akta pendirian, yaitu memperjuangkan hak-hak digital. Bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, tindakan tersebut membatasi hak mengekspresikan pendapat yang tertera dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Tindakan tersebut berlaku bagi seluruh WNI di Provinsi Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa Aqua memenuhi unsur KTUN yang merupakan tindakan faktual pejabat TUN. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Aku. Berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015, tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh ketun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya ketun tersebut, diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para penggugat, majelis mengidentifikasi bahwa objek sengketa pertama dilakukan pada hari Senin 19 Agustus 2019. Namun para penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan yang ditujukan kepada para tergugat. Surat tersebut dikirim pada 4 September 2019 dan diterima oleh tergugat 1 pada tanggal yang sama, serta oleh tergugat 2 pada tanggal 5 September 2019. Karena tidak terdapat bukti bahwa para tergugat memberikan tanggapan dalam batas waktu 10 hari kerja, maka majelis berpendapat bahwa batas waktu itu berakhir pada tanggal 18 September 2019 dan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung kembali sejak 19 September 2019.
Selanjutnya, majelis mencatat bahwa gugatan diajukan oleh para penggugat pada tanggal 21 November 2019 yang berarti masih dalam jangka waktu 58 hari kerja sejak tanggal 19 September 2019. Dengan demikian, gugatan dinyatakan belum kadaluarsa dan masih berada dalam batas waktu yang diperbolehkan oleh hukum. Kemudian, apa yang mendasari legal standing penggugat dalam mengajukan gugatan ini? Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Adapun kepentingan mengajukan gugatan oleh para penggugat dalam sengketa ini diantaranya adalah bahwa penggugat satu adalah organisasi profesi yang secara konsisten melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan kebebasan pers. Lalu, penggugat satu telah melaksanakan aktivitas berdasarkan ADART sejak tahun 1994 hingga gugatan ini dimasukkan. Aktivitas tersebut seperti melakukan peningkatan kapasitas wartawan, perlindungan wartawan, dan advokasi kebijakan. Lalu, bahwa objek gugatan jelas telah bertentangan dan juga merugikan dengan visi, misi, agenda perjuangan, komitmen, dan segala usaha yang telah dimiliki dan telah dilakukan oleh penggugat satu selama ini. Yang keempat adalah dengan demikian, penggugat satu berhak berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara melalui hak gugat organisasi atau legal standing. Yang kelima, bahwa penggugat dua adalah badan hukum perkumpulan yang didirikan sejak 27 Juni 2013 yang secara konsisten melakukan advokasi dan edukasi untuk memperjuangkan hak-hak digital. Lalu, bahwa penggugat dua telah berkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadap sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan anggaran dasar yang nyata di masyarakat lebih dari 2 tahun. Yang terakhir, dengan demikian, penggugat dua berhak berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara melalui hak gugat organisasi atau legal standing. Selanjutnya, bagaimana kronologi sengketa berawal? Pada 19 Agustus tahun 2019, perintah melakukan throttling, yaitu pembatasan internet di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat dari pukul 1 WIT hingga 8.30 WIT. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax yang memicu aksi massa. Selanjutnya, pada 21 Agustus tahun 2019, pemerintah memblokir layanan data atau internet secara menyeluruh di 29 kota atau kabupaten di Provinsi Papua dan 13 kota atau kabupaten di Provinsi Papua Barat. Pemblokiran ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. Tindakan ini diumumkan melalui siaran pers yang menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan hingga suasana kembali kondusif. Selanjutnya, pada 4 September tahun 2019, pemblokiran diperpanjang di 4 kota atau kabupaten di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota di Kabupaten Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, dan Kota Sorong hingga 9 September tahun 2019. Panjangan ini dilakukan karena distribusi dan transmisi informasi hoax, kabar bohong, provokatif, dan rasis yang masih tinggi. Selanjutnya, pada 21 November tahun 2019, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa tindakan pemblokiran pelambatan akses internet oleh tergugat satu melanggar hukum. Kemudian saya akan memaparkan secara ringkas mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa Akuo. Dalam eksepsi, majelis menimbang bahwa sengketa ini merupakan kewenangan absolut peradilan tun yang didasarkan pada pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2014. Bahwa dalam sengketa ini tergugat 1 dan 2 tidak pernah mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwasanya presiden atau tergugat 2 telah menunjukkan atau telah menyatakan secara tertulis bahwa seluruh atau sebagian wilayah di Provinsi Papua sedang dalam kondisi bahaya. Kemudian majelis berpendapat bahwa dalam posita dan petitum gugatan para penggugat terbatas pada tuntutan agar pengadilan menyatakan objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum pejabat pemerintahan tanpa adanya tuntutan ganti rugi. Bahwa dalam eksepsinya tergugat 1 menyatakan bahwa telah membuka kembali layanan data di Papua dan Papua Barat. Kemudian majelis menimbang bahwa kerugian yang timbul akibat tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab badan dan atau pejabat pemerintahan. Bahwa berdasarkan gugatan para penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir, majelis memperoleh fakta bahwa tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa dilakukan oleh tergugat 1. Bahwa menurut para tergugat, tindakan-tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa telah didelegasikan oleh tergugat 2 kepada tergugat 1. Hal ini telah diatur dalam pasal 13 ayat 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Lalu, dalam pokok perkara majelis menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara Akuo adalah sebagai berikut, yaitu berupa tindakan pemerintahan sebagaimana yang dapat rekan-rekan lihat pada slide berikut ini. Lalu, berdasarkan Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya, majelis berpendapat bahwa para tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa Akuo. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan umum alinea ke-9 Undang-Undang ITE telah ditegaskan secara tegas bahwa
peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia, bukan secara luas pemutusan akses terhadap jaringan internet. Menimbang bahwa dalam sengketa ini, para tergugat tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa tergugat 2 telah menyatakan seluruh atau sebagian wilayah di NKRI sedang dalam kondisi bahaya. Bahwa objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat 1 tersebut substansinya tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak proporsional dengan suasana negara yang demokratis. Bahwa terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat 1 jika ditinjau dari aspek prosedur bertentangan dengan Perpu nomor 23 tahun 59. Sedangkan dari aspek substansinya tidak memenuhi syarat pembatasan hak atas internet, sehingga secara substantif bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 73 hak Undang-Undang HAM, dan pasal 19 ayat 3 ICCPR. Menimbang berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2019, majelis berpendapat bahwa tindakan pemerintahan tergugat 1 dan 2 dalam objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan pejabat pemerintahan. Dan berikut adalah putusan yang diberikan oleh hakim pada sengketa akuo. Yang pada intinya, hakim mengabulkan gugatan para penggugat dalam sengketa akuo dan menyatakan bahwa tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan 2 berupa pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat pada 2019 lalu sebagai tindakan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Demikianlah hasil analisis dari putusan yang dapat kami sampaikan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.